Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya di channel Bandit Kota News. Berpikir cerdas ala bandit. Edisi kali ini kami akan mengulas gaya playing victim ala Tempo. Maksudnya Tempo ini baik koran Tempo, majalah Tempo, maupun produk-produk Tempo Group lah. Kenapa demikian? Bandit Kota mensinyalir ada proses dramatisasi yang dilakukan oleh Tempo belakangan ini. Yang pertama, tiba-tiba Tempo gaduh soal paket kepala babi yang dikirim ke kantor Tempo. Tapi sampai dengan detik ini pernah mendengar bahwa Tempo melaporkan atau mengadukan paket kiriman itu ke pihak yang berwajib. Bukankah Tempo bagian dari negara Indonesia? Ataukah dia hanya patuh pada pemilik saham, yaitu George Soros? Kita tidak pernah tahu. Tapi seharusnya kesanalah dia juga harus melaporkan, bukan hanya menyanyi di media untuk menarik simpati. Sesudah terbongkar bahwa Tempo sebagian sahamnya dimiliki oleh George Soros yang memiliki peran signifikan pada tahun 1998 menjatuhkan Presiden Soeharto dan membuat Indonesia kehilangan arah selama sekian puluh tahun. Dan hari ini, tepatnya tanggal 9 April 2025, Tempo lagi-lagi memberitakan bahwa mereka diretas. Lagi-lagi menuduh seolah-olah ini terkait dengan pemberitaan yang dimuat Tempo soal judi online. Bandit Kota berkali-kali membahas soal judi online. Nggak ada itu yang blokir-blokir kita. Itu. Inilah yang kami mensinyalir ada upaya playing victim dengan maksud-maksud tertentu. Hadir bersama saya ada Rizul Fikri Sitompul. Ya, malam. Ada Dedi Jaya. Malam. Kami akan mengulas kenapa Tempo berpikir bahwa beritanya membuat dia mendapat kiriman kepala babi dan dia diretas. Bukannya selama ini Tempo selalu membuka ruang dan berlindung di balik undang-undang kebebasan pers, di balik hak jawab, dan di balik permintaan maaf. Kita pernah dengar soal Bahlil, kita pernah tahu soal Erick Thohir. Bahkan Tempo juga dinyatakan bersalah oleh Dewan Pers. Toh hanya selesai dengan permintaan maaf. Dan Tempo juga bisa berlindung dari narasumber-narasumber yang kita tidak pernah validasi apakah narasumbernya itu betul-betul kompeten atau tidak, ataukah dia hanya mengembangkan narasi
yang kemudian mencari pembenaran-pembenaran melalui comot A, comot B, tidak terkonfirmasi, tidak ini, tidak itu, dengan judul investigasi. Bagaimana, Bung Andri? Ya, kalau Tempo itu disebutkan diserang secara ancaman, itu udah ada aturan hukumnya kok. Kenapa Tempo tidak melakukan pelaporan ke polisi gitu loh? Karena kan kita ketahui itu laporannya nggak begitu sulit kok. Kalau memang dia diancam seperti itu ya lapor ke polisi. Karena dia itu diatur itu di pasal 336 KUH pidana. Jadi kalau dia seseorang itu merasa terancam secara fisik dan mengancam karirnya ke depannya, boleh melaporkan ke polisi, dan itu polisi wajib melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kalau Tempo tidak melapor? Kalau tidak melapor berarti ya pertanyaannya kenapa tidak melapor? Kalau persoalan kurang cukup bukti ya kurang cukupnya. Itu ya kan ada CCTV-nya ada. Kemudian penerima paket ada. Siapa yang mengirim paket kan kelihatan. Bukannya dari CCTV bisa, kalau misalnya paketnya pakai ojek online, Bisa ketahuan kok. bisa ketahuan ditelusuri nomor polisinya Iya, kan? nomor polisinya, nomor platnya. Siapa yang pesan? Iya, siapa yang pesan. Kemudian kan ada pengiriman, kan ada bukti kirimnya kan ada. Kan bisa ditelusuri siapa pengirim di situ. Mr. X-nya siapa, kemudian alamatnya di mana, tinggal ditelusuri aja. Jadi betul yang dikatakan sana Sbi, dimasak saja, Iya, karena dimasak. jangan-jangan pesan Kalau sendiri. lagi, Iya. Nah, kemudian kalau dia merasa diserang secara hacker, dia bilang kan ada juga ketentuan undang-undangnya, undang-undang ITE itu jelas kok di pasal 30 ayat 1 itu sampai dengan 3 itu menyatakan kalau terjadi pengaksesan komputer atau sistem elektronik itu ada ketentuan hukum yang mengaturnya gitu. Kenapa tidak dilaporkan saja? Gitu loh. Berdasarkan undang-undang Iya, berdasarkan ITE. undang-undang ITE. Nah, kalau memang terindikasi ada di Indonesia ya Indonesia, kalau di luar negeri nanti kan kepolisian akan bekerja sama dengan Interpol. Oke. Akan dilihatlah terkuaklah siapa pelaku sebenarnya. Jadi tidak hanya sekedar duga-menduga saja. Atau sekedar menyanyi ke publik agar oplah meningkat, pembelian lebih menarik. Ya akhirnya kan membuat flying victim opini kan, seolah diserang. Tapi mungkin diserang apa gitu loh. Kalau dari berita, dia mengatakan dari judi online. Nah, dari judi online itu kan sangat besar. Siapa sih pelaku judi online-nya? Dia mengatakan yang baru-baru ini kan membuat berita soal di Di Vietnam, Di Vietnam. di Kamboja. di Kamboja. Nah, apa hubungannya Kamboja ke Indonesia? Nah, itu pertanyaannya kan. Kalau disebutkan ada nama seseorang petinggi yang inisialnya Don, istilah panggilannya, ya apa namanya reasoningnya Don melakukan perlawanan kok Don juga tidak melakukan jawaban. Karena toh yang diinformasikan oleh koran majalah Tempo itu adalah Juga sumir ya. sumir dan juga informasi publik yang merupakan dari dari biografi Kaitan ataupun portofolio History. dari historinya MNC itu aja. Itu kan itu juga belum sahih kan, Iya. kecuali Tempo menyatakan ada perusahaan XYZ yang terafiliasi dengan si A, atau katakanlah maaflah saya bilang kan ada terafiliasi dengan Mr. Don misalkan, atau ada staf ahlinya Mr. Don memegang kendali di perusahaan itu. Nah, itu boleh, silakan itu ungkap kalau memang dia memiliki data. Kalau enggak, Nyatanya tidak ada. nyatanya nggak ada. Untuk apa dia lakukan itu gitu loh? Jadi jangan-jangan itu hanya upaya Tempo untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap orang-orang pemerintahan. Iya. Dan seolah-olah Tempo karena diserang sebagai ante asing karena ada sahamnya George Soros dalam rangka meningkatkan oplahnya, begitu. Ada indikasi begitu? Membalik begitu ya. Iya. Ya kalau dilihat dari apa ya namanya histori atau rekam jejak seperti yang tadi awal disebutkan, itu kan dia pernah menyerang Bahlil, melaporkan lah di medianya itu, lakukan investigasi kemudian itu. Tapi kan berakhirnya dia malah suruh minta maaf kan oleh Dewan Pers. Itu kan kita baca rekam jejak kan. Iya. Nah hari ini kebetulan kan yang disebutkan ini kan orang di lingkaran ring satunya Pak Prabowo lah, kira-kira kan. Ya itu tadi, pembunuhan karakter itu bisa saja kalau dia nggak bisa buktikan, ya berarti kan target dia hanya melakukan propaganda, gitu, memancing chaos. Dan ini maksud kita, ini kan harusnya sebagai media yang cukup bersejarah ya,
harusnya melihat situasi lah, gitu kan. Hari ini kan kondisi sedang tidak menentu. Kalau mainnya propaganda kayak gitu, playing victim gitu ya, kalau itu yang terjadi kan memancing chaos. Ini kan dia juga tidak bisa mengukur resikonya, kan gitu kan? Ya, kayak kasus inian babi itu kan ingin memantik emosi publik kan. Wah, udah mau diberangus nih. Padahal kan ya kalau memang dia ada bukti kan itu tadi. Ya sampai hari ini dia nggak pernah ini kan melaporkan. Nggak pernah buka CCTV. Nggak pernah buka CCTV. Nah itu yang inian. Kemudian kalau dilihat dari sejarahnya yang kayak gitu kan, begitu Bahlil melakukan perlawanan, ya kan, melaporkan dia, ya kan, dia nggak bisa buktikan. Ya. Thohir juga begitu juga kejadiannya. Erick Thohir juga begitu. Jangan-jangan yang ini juga begitu, tapi kan orang sudah terlampau menjas kan. Ya. Atau jangan-jangan, gitu loh. jangan-jangan begini, Dad. Ini upaya Tempo, ya kan, untuk melakukan prakondisi seolah-olah dirinya berbeda dengan pemerintah, sehingga nanti dia akan lebih mudah menggiring ke suasana chaos. Ya. Itu yang inian, yang menarik adalah gini, ketika ini dibuka bahwa dia adalah media yang pemiliknya ini, salah satu pemiliknya ya, pemegang sahamnya itu adalah George Soros. George Soros kan kita tahu di 98 dia menghancurkan kan. Kan gitu kan, dia mungkin melakukan counter attack, ya kan, melakukan counter attack gitu kan. Kalau memang dia flying victim ini ada ketersinggungan dia, kok dibuka sih. Sementara ini kan dari dulu kita nggak pernah tahu nih. Ya kan, dan baru terbuka kan hari ini. Ya kan, baru terbuka kan hari ini, ada media yang dibiayain oleh asing kan. Dan kebetulan di situ George Soros. Nah George Soros itu orang yang menghancurkan di 98 gitu loh. Dan ini yang kita harus hati-hati gitu loh. Ketika ini terjadi terhadap itu ya, kasus ini kasus kepala babi, saya menilainya itu pemantik. Untuk memancing George Soros. Pertama, memancing emosi. Ya. Jadi seolah-olah karena latar belakang Pak Prabowo ini militer, dia ingin membuat opini itu. Ini kan dia ingin menggambarkan itu. Tidak pro media. Tidak pro media. Fobia terhadap sipil. Iya, padahal udah jelas ya kan. Dia kalah berkali-kali gitu kan. Ini kan rakyat hari ini nggak kemakan. Tapi ya, menurut saya ini yang berbahaya. Yang publik itu. Jadi Tempo lagi berupaya membangun bahwa ayam berkaki 1000. Ya, itu jangan dia bercerita terus-menerus ayam berkaki 1000. Kalau dia tidak bisa buktikan ya. Kembali lagi, kalau dia seperti yang historis sebelumnya, Gus. Dia hajar beberapa inian, begitu dilawan, habis itu minta maaf. Kemudian, padahal karakter orang sudah ini, kemudian orang sudah rusak. Dia menyembunyikan narasumbernya dengan alasan itu untuk keamanan. Kan itu. Nah ini kok seperti ini gitu loh, bebas aja menyerang seseorang kan nggak boleh juga gitu. Membunuh karakter orang gitu kan, tapi ketika dikonfirmasi dia nggak bisa buktikan, malah hehehe kan kita lihat waktu kasusnya Bahlil kan, seolah-olah kayak apa gitu kan. Ini kan Tempo itu sejarah gitu loh. Maksudnya majalah yang penuh sejarah lah gitu kan. Kok seperti itu kan, ini kita sayangkan gitu loh. Nah ini yang harus masyarakat juga harus jeli gitu kan. Saya melihat mungkin ada kemarahan sudah di internal Tempo, karena kita tahu semua akhirnya publik bahwa siapa pemilik sahamnya. Yang 30% itu. Yang 30% itu, gitu loh. Dan kita tahu bahwa Soros ini yang menghancurkan kita. Artinya langsung dan tidak langsung, ya kan? Berarti kan Soros bermain di situ. Ketika negara kita hancur, ini kan bahkan ASEAN disikatnya kan. Nah ini kan prakondisi nih. Itu yang saya lihat bahwa masyarakat harus juga bijak gitu loh. Jadi prakondisi di satu sisi, di sisi yang lain dia langsung membunuh karakter orang-orang lingkaran satu presiden. Lingkaran satu presiden. Waktu ente disikat kan dia ring satunya Pak Jokowi. Bahlil. Ya kan? Tapi karena dia melawan, dia lakukan konfirmasi, ternyata Tempo nggak bisa memberikan bukti kan.
Dengan apa buktinya bahwa kita bisa bilang kayak gitu? Dewan Pers menyatakan harus minta maaf. Artinya sementara ini kan rumor. Ya masa sekelas Tempo kayak zaman kita dulu Amon-amon, bikin SG selebaran gelap. lebaran gelap. Jadi Ya kan? ini Dad, ada buku itu Trust Me I'm Lying. Iya. Ya kan, percaya saya berbohong. Iya. Nah, jangan-jangan itu yang dipraktekkan. Pemirsa, media massa itu memang pilar demokrasi. Tapi sebagai pilar demokrasi, ketika menyajikan fakta yang tidak valid, menjadi semata-mata alat propaganda yang itu demi keuntungan pribadi dan atau perusahaannya semata, maka itu sangat berbahaya ketika dipercayai oleh masyarakat. Oleh sebab itu, maka kita harus jeli terhadap apapun yang diberitakan oleh Tempo selama dia masih tidak menyajikan data dan fakta secara akurat, apalagi misalnya cuma menjadi semacam clipping koran kalau kita istilahnya dulu, mengumpulkan fakta-fakta yang tidak terverifikasi. Sekian dari kami, Bandit Kota News. Sampai ketemu pada edisi selanjutnya. Berpikir cerdas ala Bandit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.